Oke, halo guys, balik lagi sama gue Vina Margareta di podcast Semua Tahu Semua Bisa. Apa kabar nih kalian? Semoga lagi corona kayak gini masih pada sehat-sehat dan tetap patuhin protokol ya guys kalau misalkan kalian keluar rumah. Gue tahu kalian bosen banget karena segala aktivitas dilakuin di rumah terus, Kita mulai dari tunggu makan, tuh. tidur, sekolah, kuliah, dan banyak banget lah ya. Tapi tenang aja soalnya podcast STSB bakal nemenin kalian setiap hari Selasa sama Jumat. Dan by the way, walaupun lagi pandemi kayak gini, podcast STSB tetap bawain tema dan bintang tamu yang spesial dan asik-asik banget. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Katolik Parahyangan. Halo guys, boleh on cam dan on mic? Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, boleh dong perkenalan dulu nih siapa aja namanya dan kalian tuh mau bawain apa sih di podcast kali ini tuh? Oke, halo semuanya. Nama gue Gita. Di sini ada teman-teman gue juga yang semuanya dari jurusan HI Unpar. Ada Dimas, ada Sherin, ada Lauren, sama ada Andika. Kita hari ini mau bawain tema Global South di podcast kali ini. Widih, oke, keren. Buat teman-teman yang tertarik sama tema kali ini, tetap dengerin sampai habis, karena pastinya bakal seru banget. Dan sebelum masuk ke bahasan kali ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe video ini. Oke, mulai langsung aja ya. Mungkin dari pertanyaan yang dasar dulu deh. Sebenarnya Global South itu apa sih? Jadi gini, bumi itu kan di bagian antara bumi utara sama bumi selatan. Nah, pemisahan ini juga mewakili untuk menggambarkan pemisahan geografis antara negara kaya sama negara miskin. Secara umum juga, kedua kelompok ini berada di kedua sisi ekuator. Nah, sebenarnya jumlah orang di seluruh dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim itu udah menurun drastis sejak 2 dekade terakhir. Namun ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin ini semakin melebar. Iya. Terus kalau misalkan selain ekonomi dan geografis nih, ada gak pembeda atau penyebab pemisahan antara Global South sama Global North? Faktor penyebab dari perbedaan yang cukup jauh antara negara-negara Global South sama Global North itu juga ada di segi historis, karena banyak dan sebagian besar negara-negara di Global South itu at some point merupakan negara-negara kolonial atau bekas jajahan dari banyak negara-negara Global North. Selain itu, kemiskinan yang dihadapi negara-negara ini juga merupakan produk dari masa jajahan dan imperialisme negara-negara, khususnya negara Eropa. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang imperialisme ini bisa dilanjut sama Lauren. Iya, thank you Kak Gita. Oke, gue mau jelasin singkat deh ya tentang imperialisme. Mulainya dari si rajanya dulu nih, si penakluknya dulu, yaitu Eropa. Jadi sekitar pertengahan abad 16, negara-negara Eropa ini jadi negara yang merajai perdagangan, dan ya otomatis kalau kayak gitu mereka pasti punya ambisi dong ya untuk mempertahankan kekuatan itu. Jadi mereka bikin institusi ekonomi, institusi militer, kayak gitu-gitu. Nah, lama-lama muncul nih persaingan di antara negara-negaranya, termasuk Spanyol dan Portugis. Khususnya 2 negara itu sih. Nah, mereka 2 negara ini tuh melawan Belanda. Makanya kita semua tahu nih, VOC bikinan Belanda tuh dibuat untuk mengeksploitasi Indonesia. Ini tuh semacam langkah Belanda biar nggak kecolongan start lah gitu dari Spanyol sama Portugis. Ya, pokoknya Belanda menguasai Indonesia, terus ya mereka juga mengusir Portugis dari Indonesia, bahkan sampai kawasan Malaya termasuk Sri Lanka, Pin. Nah, pokoknya kacau sih jajahan-jajahan itu tuh, karena mempengaruhi banget ketatanan dunia baru, dan akhirnya mereka nyebar tuh, expand imperialismenya ke Amerika, ke Asia, sampai ke Afrika. Jadi emang berkaitan erat banget ya sama sejarah, khususnya kayak kolonialisme. Mungkin sekarang kita lebih kenalnya atau banyak orang yang taunya tuh penjajahan gitu ya. Terus boleh dong tadi dijelasin imperialisme di negara yang lo sebutin. 1 atau 2 negara boleh deh. Boleh dong. Ini gue singkat lagi aja ya tentang imperialisme di Amerika sama di Afrika deh. Yang pertama di Amerika dulu. Dulu tuh sejarahnya, kerajaan Eropa atau sekarang sih Spanyol ya, menguasai kawasan sentral, termasuk Amerika Selatan, tapi kecuali Brazil gitu.
Nah, di bawah kerajaan Eropa ini, mulai tuh penyebaran agama Katolik, tapi bagusnya ada penumpasan budak Amerindian, jadinya berkurang di wilayah Amerika. Nah, sebenarnya ini juga dipengaruhi sama pemimpinnya saat itu, seorang komisaris yang kaya gitu di Spanyol. Nah, tadi kan gue udah bilang kan, sejarahnya tuh Spanyol sama Portugis rivalan. Nah, di sini nih muncul perjanjian Tordesillas 1493. Ini dibuat sama Paus, jadi biar ngebagi gitu mana jajahan Spanyol, jajahan Portugis, biar nggak rebutan gitu, biar fair ceritanya sih. Gitu. Ini menarik banget sih ini. Tapi kalau misalkan ditilik lagi ya, emang kayak bener gak sih sebagian besar negara yang pernah dijajah itu tuh masih agak kental gitu sama efek kolonialisme, bahkan sampai sekarang gitu, sampai tahun 2021. By the way, gue tuh dulu pernah belajar juga tentang global south gitu kan. Dan kalau misalkan seingat gue ya, di global south itu mereka terkait erat banget sama ekonomi nih. Dan yang gue pelajarin dulu ada 2 strategi pembangunan yang bisa ningkatin ekonomi negara-negara di sana. Yang pertama itu dengan mengubah sistem industri dari import substitution ke export lead industrialization. Nah, si import substitution industrialization ini kalau nggak salah dia itu kayak strategi pembangunan ekonomi yang melibatkan dan mendorong pengusaha dalam negeri biar mereka itu memproduksi produk yang secara tradisional sebenarnya diimpor dari luar negeri. Nah, kalau misalkan export lead industrialization itu mereka itu kayak strategi yang berkonsentrasi pada pengembangan industri ekspor dalam negeri yang mampu bersaing sama pasar-pasar di luar negeri. Benar nggak? Benar sih, tambahan sih, industrialisasi import substitution ini kurang disukain sebenarnya. Soalnya pabrik-pabrik di sana tuh masih harus bergantung sama teknologi punyanya Global North. Gunanya ya buat memproduksi barang untuk pasar domestik mereka. Negara di Global South itu emang mereka kebanyakan ekspor ini kan, kayak barang mentah, baru mereka nanti impor lagi barang manufaktur gitu kan. Iya, benar-benar. Ini tuh kayak apa ya, jadi salah satu kelemahan juga ya, karena barang manufaktur tuh jauh lebih mahal, kita nggak tahu lah, dibanding barang mentah sendiri. Benar juga. Oke, next dong. Tadi kan gue udah jelasin nih satu strategi. Satunya lagi kalian dong ngejelasin gimana? Nanggung sih. Lo aja, Devin. Oke, aduh jadi kayak pemateri juga ya. Oke, gak apa-apa. Yang terakhir ya ini gue jelasin. Tapi kalau misalnya nanti ada salah dikoreksi ya. Dan nih strategi lainnya itu seingat gue waktu dulu gue belajar. Yang kedua itu mereformasi tatanan ekonomi internasional gitu. Soalnya dulu negara-negara bukan dulu sih, emang negara-negara di global south itu mereka terlahir dalam tatanan ekonomi internasional dengan aturan yang sebagian besar tuh mereka nggak bisa ciptain sendiri gitu. Makanya biar mereka bisa dapat kendali dari atas masa depan ekonomi mereka itu dulu mulai mengkoordinasikan upaya dalam PBB gitu. Jadi mereka ikut serta dalam PBB. Kayak contohnya dulu tahun 1960, negara di global south itu mereka kayak bikin koalisi kaum miskin dunia. Kalau nggak salah disebutnya itu G77 gitu kan. Dan mereka itu menggunakan hak suara mereka untuk menyelenggarakan konferensi PBB dan pembangunan gitu. Kalau nggak salah tuh nama organisasinya sekarang jadi UNCTAD atau UNCTAD yang akhirnya itu tuh jadi organisasi tetap PBB. Terus mereka juga berhasil menjadikan beberapa masalah jadi agenda global kayak misalkan bantuan luar negeri dan perdagangan investasi asing langsung gitu. Bener nggak? Iya, benar banget sih. Kayak apa ya, relate lah sama kehidupan sehari-hari ya. Teman-teman yang lain juga pasti setuju sih. Kalau mau sesuatu ya harus usaha gitu. Benar-benar, oke. Next, biasanya nih anak-anak H itu nggak lepas dari teori. Ada nggak teori yang menjelaskan atau berkaitan dengan materi Global South ini? Pastinya ada sih ya. Kalau dalam Global South ini ada 4 teori nih yang bisa berhubungan, terus bisa menjelaskan juga materinya. Yang pertama itu ada teori modernisasi. Jadi tuh pas habis kemerdekaan, banyak pemimpin negara kayak Asia, Afrika, mereka ini berambisi banget buat jadi negara-negara mereka biar lebih mirip sama negara barat yang lebih strong, yang lebih kuat. Nah ini tuh dipengaruhi sama adanya teori modernisasi. Jadi kalau modernisasi sendiri ini, dia tuh bukan cuma pergeseran ekonomi sama teknologi doang, tapi dia itu pergeseran dari masyarakat tradisional melalui proses industrialisasi, perubahan sama juga perubahan dalam nilai dan keyakinan masyarakat. Habis itu teori modernisasi ini
Dia juga merupakan teori yang biasanya menjelaskan tentang faktor-faktor internal nih, kayak kenapa sih ada pemisah atau perbedaan dalam ekonomi global. Teori ini berpandangan kalau pertumbuhan ekonomi mandiri ini diciptakan melalui inovasi teknologi, produksi yang efisien, sama juga investasi dari akumulasi modal. Terus mereka berargumen kalau hambatan utama pembangunan sendiri itu timbulkan sama negara-negara dunia selatan. Habis itu yang kedua itu ada teori sistem dunia. Jadi teori ini simpelnya aja sih, dia kayak menjelaskan ada kesenjangan antara kaya sama miskin, atau bisa dibilang sistem dunia kapitalis. Dia tuh menciptakan sistem ekonomi yang melampaui batas-batas nasional. Terus kalau di teori ini itu ada nyebutin kalau ada 4 jenis negara. Yang pertama core, yang kedua semi periferi, yang ketiga periferi, dan yang keempat itu eksternal. Boleh dilanjut teori selanjutnya. Oke, kalau yang ketiga itu teorinya ada yang namanya dependency teori atau teori ketergantungan. Ya, teori ini tuh menjelaskan kayak ada faktor eksternal dari pemisahan ekonomi Global South dan North. Teori ini berargumen bahwa kalau si negara-negara Global South itu rentan akan penetrasi budaya luar. Proposisi utama dari teori ini struktur, yaitu yang pertama itu ada struktur ekonomi dunia kapitalis yang didasarkan pada pembagian kerja antara kaum yang inti dominan sama pinggiran bawahan. Jadi negara-negara pinggiran tuh Global South bisa dibilang ya, mereka itu dipaksa untuk memainkan peran ekonomi supaya mereka itu yang harus ngimpor barang mentah, mereka tuh yang harus ngimpor barang jadi. Ini tuh yang gara-gara tadi udah dijelasin juga gara-gara penjajahan. Nah yang terakhir itu teori ada yang disebut dengan non-alignment. Kalau didengar aja di non-alignment itu apa sih sebenarnya? Dia itu sebenarnya merupakan respon ya. Dia itu kayak respon banyak-banyak negara selama Perang Dingin. Mereka itu kumpulan-kumpulan negara yang menolak, dia nggak mau ikut dalam sisi US ataupun Soviet juga nggak mau ikut. Dia tuh benar-benar pokoknya anti ikut konflik Perang Dingin. Nah pada saat itu mereka tuh mau bersifat bisa dibilang netralisme tradisional nih ya. Nah pada saat itu netralisme tradisional ini dia memerlukan sebuah abstain dari politik global dan juga dapat menetapkan si third world ini dalam keadaan yang asing tapi pasif juga. Tapi justru gara-gara netralisme ini negara-negara non-alignment bisa memaksimalkan perdagangan dan juga mengambil pertahanan dan sambil mempertahankan kemandirian politiknya melalui keterlibatan aktif antara berbagai negara bagian, sama juga ada organisasi internasional. Habis itu, kalau pusat pergerakan non-alignment sendiri, itu sebenarnya ya upaya untuk mengurangi ketimpangan sih dalam sistem global. Cool. Berarti ada 2 faktor yang membuat adanya pemisahan atau perbedaan ekonomi di antara Global North sama Global South, yaitu tadi faktor yang eksternal dari teori ketergantungan sama internal yang dijelaskan oleh teori modernisasi. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak materi-materi tentang Global South ya. Sekarang gue mau nanya nih, ada gak kira-kira kasus atau isu yang berkaitan atau merepresentasikan kondisi negara di Global South ini? Oh, ada dong. Salah satu dari contoh kasusnya itu adalah ini isu di Venezuela tahun 2017-2018 yang lalu. Krisis di Venezuela itu kok nggak salah krisis ekonomi ya? Iya, benar banget. Itu adalah salah satu krisis ekonomi yang terparah di Venezuela. Bahkan nggak cuma ekonomi yang terdampak. Ini imbasnya itu jadi muncul krisis kemanusiaan juga. Oke. Coba dong dijelasin lebih lanjutnya krisis ekonomi di sana tuh kayak gimana? Oke, jadi sebelum masuk ke intinya ya, gue mau jelasin nih gambaran umum dari krisis politik yang sebelumnya terjadi. Jadi Venezuela ini sebenarnya negara kaya banget. Jadi dia tuh punya sumber daya alam yang berlimpah, ditambah lagi cadangan minyak bumi yang cukup banyak. Nah, salahnya dia realize pendapatannya tuh kepada ekspor dari minyak itu sekitar lebih dari 90%-an lah. Sekarang praktik ekonomi di Venezuela itu masih memiliki beberapa unsur dan sifat dari kapitalisme. Selain itu, sistem sosialisme di Venezuela itu justru melahirkan kelas elit baru, yaitu para politisi, terus ada lagi pemegang jabatan yang penting di BUMN. Oke, lanjut. Karena itu, Venezuela menghadapi krisis politik di bawah peraturan otoriternya Nicolas Maduro. Maduro ini punya beberapa kebijakan termasuk penggunaan militer dan pengadilan untuk menekan dan memecah belah pendukung oposisi. Rezim Maduro ini juga dituduh melakukan pelanggaran HAM yang serius.
membuat krisis kemanusiaan di Venezuela ini jadi semakin parah gitu. Jadi pelanggaran HAM yang juga terjadi pada rakyatnya yang gak dikasih kesempatan dan kebebasan untuk speak out buat ngelawan gitu. Terus civil society groupnya juga diblok, adanya repressive law dan regulation. Jadi kebebasan rakyatnya tuh sangat terbatas. Jadi selama beberapa dekade ke belakang juga Venezuela itu sebenarnya negara yang sejahtera ya, tapi sekarang jadi terbelakang ekonominya dibanding negara-negara yang di kawasannya itulah. Jadi kondisi ekonominya juga sangat menurun drastis. Gitu. Pada 2017 lalu juga kondisi ekonomi yang semakin mengerikan tuh jadi makin parah. Ditambah lagi pemerintah juga bilang mau restrukturisasi utangnya. Nah, krisis ekonomi itu ditandai oleh inflasi, benar tadi kata Vina. Jadi kekurangan atau langkahnya produk untuk konsumen itu menyebabkan beberapa kejadian lainnya gitu yang memperparah krisis ini. Oke. Jadi emang complicated banget ya. Terus kayak bukan cuma krisis ekonomi gitu, tapi ada krisis politik sama krisis kemanusiaan juga. Terus tadi sempat dibilang Venezuela itu punya kekayaan alam atau sumber daya alam yang melimpah. Nah pertanyaannya, kok bisa sih dengan SDM sebanyak itu dan keuntungan sebesar itu dia masih kena krisis ekonomi kayak gitu? Ya, ini ada hubungannya nih sama materi Global South tadi. Belum sempat di-mention, tapi dikutip dari buku yang berjudul The Global Future, karya Charles Keckley, negara yang punya sumber daya alam yang melimpah biasa sering pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan negara yang sebenarnya memiliki sedikit sumber daya alam. Peningkatan tajam dan ekspor sumber daya ini juga bisa menyebabkan inflasi dan depresiasi dalam mata uang domestik. Kalau mata uang sudah kuat, barang impor menjadi lebih murah daripada barang produksi dalam negeri sendiri, yang bisa bikin sektor seperti pertanian dan manufaktur ekonomi kurang kompetitif di pasar dunia, dan dengan demikian kurang menguntungkan. Padahal banyak rakyat yang tergantung atas sektor-sektor ekonomi seperti pertanian dan manufaktur. Selanjutnya terbukti dengan krisis ekonomi di Venezuela. Oke. Selain dari minyak nih, ada nggak faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi ini terjadi dan kayak parah banget kayak gitu? Ada. Seperti, tapi ini agak mundur beberapa tahun sebelum itu ya. Ini salah satu penyebab dasarnya dari krisis tersebut. Jadi ada kesalahan di manajemen ekonomi saat terjadi oil boom di Venezuela selama masa pemerintahan Presiden Hugo Chavez. Chavez itu menggunakan keuntungan dari perusahaan minyak Venezuela, PDVSA, yang keuntungan dia ini cukup besar. Tapi keuntungan ini dipakai untuk program sosial seperti meluaskan subsidi buat energi dan pangan. Chavez juga menggunakan minyak untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri dengan program Patrol Caribe, yaitu program yang memperbolehkan negara Karibia untuk membeli minyak di bawah harga pasar. Jadi Chavez ini benar-benar membuat Venezuela bergantung ke industri minyak, dan akhirnya membuat kesalahan di manajemen pengolahan minyak tersebut. Ketika presiden sekarang, yakni Presiden Maduro terpilih jadi presiden tahun 2013, dia mewarisi kebijakan ekonomi yang secara luas dipandang tidak berkelanjutan dan terlalu bergantung pada hasil ekspor minyak. Banyak produsen komoditas utama lainnya yang sebenarnya sempat booming, tapi ketika tahun terjadi krisis tersebut mengalami penurunan akibat cadangan devisa dan dana kekayaan lainnya berdampak dari harga minyak yang turun tersebut. Tapi Chavez tidak bisa menciptakan dana stabilisasi semacam itu untuk mencegah potensi jatuhnya harga minyak di masa depan. Makanya Maduro ini agak kesulitan saat mengendalikan harga minyak yang stabil ini selama masa jabatannya. Oke, jadi emang kebijakan pemerintah sebelumnya juga berpengaruh ya. Tapi tadi tuh ada menyinggung kebijakan yang nggak tepat. Emang kebijakan apa sih yang dikeluarkan sama Maduro itu? Coba gue pengen dengar dari Gita deh. Oke, jadi alih-alih menyesuaikan kebijakan fiskal melalui kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran, pemerintahan di bawah Maduro ini malah coba ngatasin defisit anggaran yang terus meningkat dengan mencetak uang.
yang mana pada akhirnya menyebabkan inflasi besar-besaran. Dilansir dari data yang gue dapat mengenai data inflasi Venezuela, inflasi pada tahun 2012 itu tadinya tuh asalnya cuma 21,7% kalau nggak salah, naik jadi tiga kali lipat di sekitar 65,374% di tahun 2018. Pemerintah di bawah Maduro ini juga sempat mencoba menekan inflasi melalui kontrol harga, tapi ya tetap nggak efektif karena pendapatan dan supply yang berkurang terus-menerus, yang akhirnya banyak ada black market di Venezuela. Pengangguran di Venezuela juga ikut meningkat. Terus di Venezuela juga sempat ada kenaikan harga barang dan memotong kegiatan impor besar-besaran. Nah, dari sebagian besar masyarakatnya yang relies heavily sama impor ini, pemotongan impor ini tuh malah menjurus ke shortage dari makanan, obat, yang jadi asalnya krisis ekonomi doang jadi tambah krisis kemanusiaan. Selain itu juga Venezuela melakukan pendekatan ke beberapa negara kayak Cina sama Rusia untuk pendanaan yang nantinya Venezuela bakal dibalikin lewat pendapatan dari minyak di Venezuela. Jadi dia emang sempat melakukan beberapa kebijakan gitu ya, dari mulai A sampai Z gitu. Ada gak sih keterlibatan AS di isu ini? Karena biasanya itu kan di masalah ABCD gitu, AS itu selalu nyempil gitu. Oh iya, tentunya ada sih. Seperti biasanya, ini juga bakal nyambung sama teori interdependence yang ada di faktor eksternal pemisahan ekonomi antara global north sama global south yang udah dijelasin tadi. Jadi Amerika Serikat tuh sempat jadi partner terbesarnya Venezuela dalam ekspor minyak ya. Terus sebagian besar minyak yang diimpor ke Amerika Serikat dari Venezuela tuh juga adalah minyak mentah gitu. Dan Venezuela tuh adalah sumber impor minyak mentah terbesar ketiga bagi Amerika Serikat setelah Kanada dan Arab Saudi. Nilai impor minyak Amerika Serikat dari Venezuela juga turun gitu. Dari 43,3 miliar US dollar pada tahun 2011 menjadi 10,9 miliar US dollar pada tahun 2016. Krisis ekonomi di Venezuela dan harga minyak yang rendah itu telah berkontribusi pada kontraksi perdagangan Amerika Serikat dan Venezuela. Menanggapi ketidakstabilan politik ini dan ekonomi, beberapa perusahaan besar Amerika Serikat tuh jadi udah mulai ninggalin Venezuela aja. Atau malah misalnya gak ninggalin juga, dia ngebatasin operasi gitu. Di sana karena investor Amerika Serikat yang memegang obligasi Venezuela dan PDVSA itu udah bisa menghadapi kerugian yang sangat besar gitu. Kalau emang harus menghadapi si Venezuela yang menangguhkan pembayaran atau berupaya restrukturisasi utangnya secara agresif. Nah, ketergantungan terhadap negara besar di global north ini juga dirasain sama Venezuela ketika Amerika Serikat tuh udah mulai ngasih sanksi ke Venezuela pada tahun 2017. Amerika Serikat sampai melarang Venezuela untuk meminjam dana dari investor Amerika Serikat dan pasar uang di Amerika Serikat. Hal ini tentu sangat memperburuk posisi fiskal dari posisi fiskal dan krisis ekonomi yang dihadapi oleh Venezuela gitu. Jadi ini emang beneran menarik banget sih pembahasannya. Terus tadi ada dimention kayak restrukturisasi hutang. Itu gimana sih maksudnya? Jadi restrukturisasi utang atau kredit itu adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan dalam peminjam terhadap peminjam yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Ya kalau di kasus ini Venezuela. Nah tapi sebenarnya restrukturisasi ini tuh membantu nggak sih buat Venezuela? Apakah kayak dengan dia melakukan restrukturisasi ini itu tuh bisa menjamin krisis reda atau mungkin membalikan keadaan seperti dulu gitu? Sebenarnya bisa dibilang nggak jelas sih gimana restrukturisasinya bisa berdampak nih ke keuangan Venezuela. Soalnya sebagian tuh nggak jelas gitu, apa yang pemerintahan bermaksud atau bakal dapat apa, terus bayar uangnya juga gimana sama negosiasi, itu semua nggak jelas. Terus kalau misalkan pemerintahan Venezuela ini benar-benar menangguhkan pembayaran utang,
dalam jangka pendeknya itu tuh bisa mengalihkan dana ke tujuan domestik, kayak misalkan ningkatin impor makanan, habis itu ada obat-obatan, itu juga bisa membantu meningkatkan dukungan politik dalam negerinya sendiri, lebih-lebih buat rezimnya si Maduro ini. Tapi kalau dalam jangka panjangnya sih, penangguhan pembayaran ke kreditor tuh bisa mengakibatkan hilangnya banyak pendapatan pemerintah loh. Kayak substansialnya kalau si kreditor mampu merebut ekspor minyak atau dana yang terkait dengan ekspor minyak itu. Apa ya namanya? Nggak terlalu jelas juga ya hubungan, bukan hubungan, maksudnya kayak nggak jelas dampak restrukturisasi di sana tuh gimana, dan bakal bawa Venezuela bakal apa ya namanya, bakal bawa masa depan Venezuela itu kayak gimana. Terus kondisi sekarang itu di sana kayak gimana? Lupa di-mention kalau krisis ekonomi dan politik tadi itu akhirnya berujung kepada penduduk Venezuela melakukan migrasi ke negara tetangga Venezuela. Ya pastilah mereka mau bermigrasi soalnya mereka kan di negeri sendiri melarat hidupnya. Nah, sampai Februari tahun 2021, para imigran dari Venezuela telah mencapai total sebanyak 5.500.000 orang. Lebih dari 110.000 warga Venezuela telah memilih untuk kembali ke negaranya sendiri selama masa pandemi karena mereka tidak dibolehkan masuk ke negara lain. Tetapi dalam perjalanan mereka ke negara lain ataupun ketika mereka kembali ke Venezuela, banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petugas migrasi ataupun militer. Udah emang parah banget ya termasuknya. Terus kondisi ekonominya di sana apa kabar tuh sekarang? Kalau dalam ekonomi, GDP Venezuela belum menunjukkan peningkatan lagi sih. Diperkirakan GDP di sana turun dari 48,61 miliar dolar ke 43,75 miliar. Tingkat inflasi diperkirakan stabil, walaupun masih dikategorikan sebagai hyperinflasi. Selain itu, perpajakan lokal dan juga layanan kota yang harganya jadi sangat mahal buat bisnis di sana, akhirnya bisa dibilang hampir nggak ada. Karena pelaku bisnis ini takut berbisnis dan akhirnya mereka memilih tidak berbisnis. Jadi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan lain-lain jadi harganya meningkat drastis menjadi ribuan dolar tahunnya. Karena tidak ada yang memproduksi mereka. Selain itu juga banyak dispute, penahanan, dan peningkatan jumlah utang yang terjadi. Nah, kalau misalkan tadi dengan peningkatan tax gitu, bukannya itu bagus ya? Maksudnya kayak, jadi mereka dipastikan harus membayar gitu, benar nggak sih? Bisa dibilang gitu sih, tapi kasihan juga untuk mereka yang punya bisnis kecil, karena banyak perusahaan-perusahaan kecil yang hampir bangkrut karena pemasukan mereka itu nggak setara sama tax yang diminta oleh pemerintah. Kondisi hidup mereka juga jadi menderita banget. Susah buat mereka untuk tetap ngejalanin bisnis dan ngehidupin diri sendiri dengan keluarga mereka gitu. Jadi apa ya namanya? Kalau misalnya disebut di sini buah si malakama kali ya, ada untung ada enggaknya gitu. Oke, cool banget, kalian keren banget hari ini, materinya juga menarik banget. Kita close dulu ya buat kalian, keren pokoknya. Terus thank you banget buat kalian yang udah mau ngisi acara di podcast STSB kali ini. Semoga next time bisa isi podcast lagi ya, kalau misalkan kita punya budget yang cukup buat undang kalian lagi. Oke, thank you banget buat teman-teman di rumah, di sekolah, atau di pesawat, dimanapun kalian berada, yang udah dengerin podcast STSB ini sampai habis. Semoga yang teman-teman Unpad bawain hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Nongkrong bareng di Cafe Dubai. Stay safe and bye. Thank you. Thank you, Vina.